Assalamualaikum Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hilang kendali sebuah truk bermuatan air minum kemasan tabrak warung nasi di pinggir Jalan Raya Pelabuhan 2, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Drainase tersumbat sampah, puluhan rumah di Kampung Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, kebanjiran. Tidak nyaman dan tak sejalan lagi, pengurus DPC Partai Demokrat di Kabupaten Purwakarta mengundurkan diri. Kita ke informasi pertama, sebuah truk bermuatan air minuman kemasan menabrak sebuah warung nasi di pinggir Jalan Raya Pelabuhan 2, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Diduga sopir mengantuk hingga menabrak warung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bagian depan truk bermuatan air minum kemasan ini rusak setelah menabrak sebuah warung nasi di pinggir Jalan Raya Pelabuhan 2, Kampung Pasir Gabik, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Truk yang melaju dari arah kota Sukabumi menuju Cikembar, Kabupaten Sukabumi tersebut hilang kendali dan menabrak warung, diduga karena sang sopir mengantuk. Beruntung pemilik warung sebelum kejadian memutuskan untuk tidak menginap di warung dan pulang ke rumah. Ini warung milik Ibu yang ya, itu sendiri. Ada isinya apa saja sih Bu? Warung apa? Warung kopi, warung nasi. Banyak sih, perabotan banyak. Tapi nggak diisi, dalamnya nggak ada orang? Waktu tadi malam nginep di Perum, tadinya mau tidur di sini, cuma jam 11:30 pulang. Yang rusak apa saja sih Bu? Talase, kulkas, banyak perabotan di dapur, sama warung juga. Akibat peristiwa ini, baru peserta perabotan yang ada di dalamnya mengalami kerusakan. Kerugian materi ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Hujan deras yang melanda wilayah di Kabupaten Tasikmalaya sejak Rabu sore menyebabkan tanggul kolam ikan jebol dan menutup jalan. Sebagian besar ikan pun tak dapat diselamatkan. Tak hanya itu, pepohonan yang ada di atasnya juga ikut tumbang dan menimpa rumah warga. Atap rumah serta warung milik Lilis, warga Batu Sumur, Kabupaten Tasikmalaya rusak parah akibat tertimpa pohon kelengkeng yang besar. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena seluruh anggota keluarga sudah keluar rumah menyelamatkan diri. Kejadian ini bermula saat hujan deras sejak sore mengguyur Kabupaten Tasikmalaya sehingga mengakibatkan tanggul kolam ikan yang ada di atas rumah warga jebol dan menutup jalan desa yang ada di bawahnya. Pohon kelengkeng berukuran besar juga ikut terbawa longsor dan tumbang menimpa rumah warga. Petugas BPBD dan masyarakat serta personel TNI dan Polri yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pohon dari atas rumah. Sementara petugas lainnya menyingkirkan material tanah longsor yang menutup jalan. Sekitaran jam 4 sore sampai dengan jam 7 yang mengakibatkan kolam warga tidak bisa menampung air sehingga mengakibatkan jebolnya tanggul dan mengakibatkan menutup jalan dan menimpa rumah warga. Kebetulan di tanggul tersebut ada pohon sehingga pohon tersebut menimpa rumah warga yang bersebelahan dengan rumah orang tuanya. Dengan peralatan seadanya, material longsor berhasil disingkirkan sehingga jalan bisa kembali dilintasi kendaraan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, pasca diterjang longsor, puluhan warga Dusun Parakan Panjang, Desa Cipasang, Kabupaten Sumedang memilih untuk mengungsi karena takut terjadinya longsor susulan. Sementara itu, kendaraan yang sempat terjebak longsor berhasil dievakuasi, sedangkan 1 unit sepeda motor hanyut sejauh 1 kilometer. Pasca longsor menimpa permukiman mereka, warga Dusun Parakan Panjang, Desa Cipasang, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang memilih untuk mengungsi.
Membawa barang seadanya, puluhan warga termasuk anak-anak, bayi hingga lansia memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran khawatir terjadinya longsor susulan. Mengungsi, emang kenapa Pak ngungsi Pak? Ngungsi ini takut ada itu apa bencana susulan. Iya. Terus rumah Bapak sendiri kena nggak Pak? Rumah Bapak kedampak? Iya itu kedampak tuh. Ngungsi kemana sekarang Pak? Ke Dharma Raja. Dharma Raja. Tercatat paling tidak 70 jiwa dari 13 kepala keluarga di RT 05 RW 03 Dusun Parakan Panjang mengungsi ke sanak saudara mereka. Warga diminta mengungsi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa karena masih adanya potensi longsor susulan. Sekitaran 70 mah. 70 berapa kakak itu Pak? Berapa Pak? 13 kakak. Ya. Kalau untuk mengungsinya kemana aja Pak? Ya ke saudara-saudaranya Semen Tawis gitu. Soalnya takut ada susulan. Longsor susulan. Sementara itu, sebuah mobil minibus yang sempat terjebak material longsor akhirnya berhasil dievakuasi. Sedangkan sebuah motor yang sempat dilaporkan tertimbun ditemukan di anak sungai sekitar 1 km dari lokasi longsor. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, Jalan Lingkar Barat Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang rusak di beberapa titik. Kerusakan jalan diduga terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Jalan Lingkar Barat Waduk Jatigede, kawasan Desa Sukapura, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang rusak di sejumlah titik. Kerusakan terjadi pada bahu jalan dan badan jalan. Selain retak-retak, aspal jalan juga terkelupas dan menyembul ke atas sehingga membahayakan pengguna jalan. Kerusakan Jalan Lingkar Barat Waduk Jatigede ini diduga terjadi lantaran curah hujan yang tinggi pada Selasa malam. Akibat volume air yang meningkat, saluran irigasi permukiman warga jebol sehingga air tumpah ke jalan. Sedikitnya ada 5 titik Jalan Lingkar Barat Jatigede yang rusak di kawasan Sukapura. Kerusakan paling parah terjadi sepanjang 100 meter. Ini sekitar 100 meteran Pak. Ada 4 titik yang rusak Jalan Lingkar Barat. Pertama yang ada di wilayah Sukapura. Pertama dekat Kampung KB. Nah, di situ ada Gapura Kampung KB. Kedua dekat PB. PB Pabrik Kayu itu ada 3 lokasi. Yang keempat dekat Astana. Yang belokan itu ada jalannya udah miring. Ya, yang terakhir ini kelima Pak ini paling parah. Bersangkutan tolonglah segera diperbaiki. Selain jalan rusak di lokasi yang sama, sebuah tiang listrik PLN juga roboh. Untuk mengatasi kejadian tersebut, warga sekitar meratakan jalan secara sukarela. Kerusakan jalan menyebabkan akses dari Sumedang menuju Garut dan Majalengka maupun sebaliknya menjadi terhambat. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Sementara itu, akibat tersumbat sampah, puluhan rumah di Kampung Kayu Manis, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu sore terendam banjir. Hujan deras yang turun juga menyebabkan jalan raya dan akses menuju perumahan tergenang banjir. Sejumlah sepeda motor mogok usai melintasi Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor yang tergenang banjir setinggi 30 cm Rabu sore. Hujan deras serta drainase yang buruk menyebabkan air tidak bisa mengalir hingga menimbulkan genangan dan membuat pengendara harus menurunkan kecepatan laju kendaraannya. Selain menggenangi jalan raya, air juga merendam 10 unit rumah warga di Kampung Kayu Manis, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Air yang datang tiba-tiba usai hujan turun membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang perabotan rumahnya. Akses kendaraan menuju Pasar Induk Kemang juga terendam air. Kondisi ini terjadi akibat tersumbatnya saluran air yang ada di kawasan tersebut akibat tumpukan sampah pasar. Tadi sesudah asar, setengah empatan. Pas hujan gede apa? Pas hujan besar tuh, awalnya enggak naik semuanya, ya udah. Saya lihat udah penuh begini airnya. Itu kenapa sih banjir ini? Kayaknya dari penurun air tuh ya, dari depan. Terus kebetulan kayaknya dari pasar juga banyak sampah ya pada menyumbat.
Kalau untuk kakaknya kira-kira 10 kakak. Ini penyebabnya karena di belakang sini, di belakang Pasar Teo ini ada solokan 1 meter luasnya, ya lebarnya gitu kan. Di situ banyak timbunan peti, karung. Jadi menyumbat di salurannya hingga naik ke lingkungan warga di sini. Warga meminta kepada pengelola pasar untuk secepatnya mengangkut sampah karena banjir sudah terjadi 2 kali. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak mengakibatkan ketinggian permukaan air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor Rabu malam naik. Selain menetapkan status siaga 3, petugas juga mengimbau warga di bantaran Kali Ciliwung agar waspada. Tinggi permukaan air Sungai Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa Bogor pada Rabu malam mengalami kenaikan signifikan. Petugas kemudian menetapkan perubahan status siaga 3 atau ketinggian 150 cm dari sebelumnya status normal atau di angka 30 cm. Kondisi ini terjadi setelah kawasan Puncak diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, debit aliran air Sungai Ciliwung mengalir ke wilayah hilir sebanyak 276.000 liter per detik. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung diminta waspada dengan kiriman air dari kawasan hulu ini.